أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى صدق الله العظيم. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat 20, namanya surat Toha, ayat 120. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami dari bumi Kota Baru, Ndrio Rejo Gresik, menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Iyyakum wazzina fa inna fihi arba'a khisalin yadhhabul baha'a minal wajhi wa yaqta'ur rizqa wa yuskhitur rahmana wa yastawjibul khuluda finnari." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Hendaklah kamu takut berbuat zina, karena di dalamnya ada 4 hal yang membahayakan. 1, menghilangkan cahaya di wajahnya. Yang kedua, memutuskan rezeki. Yang ketiga, dibenci Allah. Yang keempat,
dipastikan kekal masuk neraka. Hadis riwayat Imam Tabrani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita kokohkan iman kita sehingga mudah-mudahan ilmu yang ada pada diri kita menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa memotivasi diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini untuk senantiasa beramal yang didasari dengan ikhlas dan kita laksanakan secara istiqomah. Fa insyaallah kita akan mampu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah apabila kita melaksanakan ketaatan dan amal-amal yang baik, maka ridho Allah akan ada pada kita. Fa insyaallah Allah akan meridhoi langkah-langkah kita. Namun kita harus berhati-hati dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari segala perbuatan keji dan mungkar. Yang ini juga membutuhkan kesabaran pada saat kita menjalankan taat, kesabaran pada saat kita menjauhi maksiat, dan kesabaran waktu kita berada dalam kesenangan, dan juga kesabaran pada waktu kita menjalani ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita, dan marilah kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa sabar dan sholat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 45 sampai ayat 46. Dan mudah-mudahan dengan ngaji kita dan sholat-sholat kita, mudah-mudahan mampu untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, di mana larangan-larangan Allah itu di sana ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dengan solutif surat ke-1 namanya surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Doa-doa kita mudah-mudahan Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Toha ayat 120. Ayat ini menjelaskan keadaan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Ibu Hawa. Ketika iblis merayu mereka, maka tanpa mengingat amanat Tuhan bahwa iblis itu adalah musuh yang ingin mencelakakannya, dan dia dilarang Allah Subhanahu wa taala memakan buah larangan itu. Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa memetik buah itu dan langsung memakannya dengan penuh harapan bahwa ia bersama istrinya akan hidup kekal di dalam surga. Tidak lama setelah Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa memakan buah larangan itu,
aurat mereka masing-masing terbuka, padahal sebelum memakan buah larangan itu tidak ada sedikit pun perhatian mereka terhadap aurat itu. Lalu mereka merasa malu dan cepat-cepat memetik daun-daun dalam surga untuk menutupinya. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa akibat memakan buah khuldi timbullah pada Nabi Adam alaihi salam dan istrinya dorongan insting seksual. Karena itu mereka merasa malu melihat aurat masing-masing. Demikianlah karena didorong oleh keinginan yang sangat, Nabi Adam alaihi salam lupa akan amanat Allah subhanahu wa ta'ala sampai ia melanggar perintahnya, ia gagal menghadapi ujian Tuhannya, menjadi lemah tekad dan kemauannya disebabkan godaan iblis laknatullah alaih dan disebabkan godaan nafsu dan keinginannya sendiri sehingga jatuh ke jurang pelanggaran. Marilah kisah-kisah di dalam Al-Quran ini kita pelajari, sehingga marilah kita ambil hal-hal yang baik yang akan mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, kita pertahankan, kita lakukan. Dan marilah segala hal yang keji dan mungkar, marilah kita jauhi. Karena apabila kita mengikuti godaan iblis, godaan setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia, maka kita akan tersesat dan kita akan mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan ketaatan dan kita didekatkannya dengan hal-hal yang baik dan kita ditunjukkan perbuatan keji dan mungkar dan kita diberikan kekuatan untuk menjauhinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Pada awalnya dosa itu terbagi atas dua bagian, yaitu meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan yang dilarang. Ini adalah dosa yang harus kita pahami. Jangan sampai hal-hal yang diperintahkan kita tinggalkan dan hal-hal yang dilarang justru malah dilakukan. Inilah perbuatan keji dan mungkar itu yang senantiasa disampaikan oleh iblis agar manusia memandang perbuatan keji dan mungkar itu adalah perbuatan yang indah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Banyak sekali manusia yang menyangka bahwa yang dinamakan dosa itu hanya meninggalkan larangan semata. Mereka lupa bahwa kemaksiatan pertama yang dilakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah melakukan yang dilarang, melainkan meninggalkan yang diperintahkan, yaitu kemaksiatan iblis laknatullah alaih. Allah telah memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam yang telah diciptakan Allah dengan kekuasaannya dan meniupkan rohnya kepadanya. Namun iblis menyalahi perintah Allah yang maha berkah asma-Nya dan maha mulia sanjungannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 34. Inilah perbuatan yang sombong, sehingga perbuatan sombong itu bisa memunculkan dia menolak semua kebenaran yang datang dan dia meremehkan orang-orang yang benar. Marilah kita jauhi, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang keji dan mungkar. Adapun kemaksiatan yang kedua adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kemaksiatan Nabi Adam alaihi salam. Sungguh Allah telah melarang Nabi Adam alaihi salam dan istrinya untuk memakan buah-buahan setelah Allah menempatkan keduanya di surga. Dan dia berfirman kepadanya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang dolim. Surat Al-Baqarah ayat 35. Akan tetapi sifat kemanusiaan Nabi Adam alaihi salam telah menguasai dirinya dan membuatnya menjadi lupa. Tekad baik menjadi lemah di hadapan rayuan dan janji iblis kepadanya. Sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat bagimu. Iblis terus merayunya dengan mengindahkan kemaksiatan kepadanya. Ketika iblis berkata kepadanya, maukah aku tunjukkan kepada kamu pohon khuldi atau pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa. Surat Toha ayat 120. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya. Marilah kita memperkokoh iman dan takwa kita, sehingga segala rayuan iblis pasti akan dapat kita kalahkan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bitta'atillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh para guru-guru kami, dan seluruh sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan bapak ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan-pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga sahabat-sahabat kami di Lembaga Kursus Islamic Center Surabaya,
para ustadz-ustadzahnya, juga para santriwan santriwati kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.